Oke, kita kembali ke Rakyat Bersuara. Saya ada apa itu? Ibu-ibu, emak-emak. Boleh kasih mic. Saya ingin tanya dulu, Ibu kan yang paling berkepentingan sebenarnya, sehari-hari belanja dan lain sebagainya. Ibu siapa? Boleh berdiri bisa, Bu? Ibu siapa? Ibu Lisa. Hah? Lisa. Lisa. Ya. Ibu Lisa sering lihat Pak Purbaya di media sosial? Sering di TV juga, Di TV, YouTube, ya. Senang lihatnya? Facebook, di IG. Oke, senang lihat. Banget, gayanya sederhana tapi dia berani karena benar. Oh, gaya sederhana tapi? Iya. Ya, jarang kan menteri-menteri yang Oke. baru di apa? Gaya sederhana tapi benar. Iya, berani karena benar dia. Kayaknya saya agak ini, Bang Ferdinand senyum-senyum tadi bilang gaya sederhana tuh. Ya, kalau ibu-ibu kan memang saya maklum lah, saya tidak ingin berkomentar jauh, tapi saya tetap bertahan dengan kesimpulan saya sampai saat ini bahwa yang dilakukan Purbaya masih sebatas celetukan dan kita baru dapat lucunya, belum dapat hasil kerjanya. Oke. Tambahan sedikit ya. Oke, sebentar, tunggu. Oh. Apa yang Ibu harapkan dari Pak Purbaya? Terus Jadi- aja, terus aja, Terus? apa bongkar semuanya. Bongkar semuanya, Bongkar korupsi segala semuanya, macam. korupsi. Iya. Sudah Pak Purbaya juga sudah buka telepon online ya, telepon Oke, apa? hotline-nya. Hotline-nya dijawab kok bener. Oh, Ibu cek juga? Iya, saya sudah punya nomor telepon. Yang jawabnya siapa? WhatsApp Tapi dia? nama ininya Purbaya Enggak, itu teks ya? di WA. Iya. Oke. Jawab semua. Lapor apa waktu itu, Ibu? Soal pajak, soal di kelurahan. Enggak, Ibu lapor apa waktu itu? Waktu itu lapor tentang STNK, perpanjangan STNK itu kok tiba-tiba biasanya hanya untuk motor ya, untuk Iya. kendaraan roda 2 itu biasanya hanya sekitar 200-300-an, kok sekarang menjadi 500 Oke, terus perpanjangannya. dijawab apa Itu di situ? Ada tambahan ininya lagi. Itu belum dijawab. Kalau itu belum katanya dijawab tadi. Kalau yang dijawab biasa kan kalau ibu-ibu kan muslim saya kan. Iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus dijawab waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. saya pikir jawab substansi ya. tapi Jadi substansi belum dijawab. Kenapa Belum. STNK motor dari 300.000 naik 500.000? Iya benar. Belum Itu dijawab? Belum, benar. Tanya Bu, Pak kok belum dijawab gitu? Ya, kan banyak yang harus dijawab. Oke, permisif nih, permisif. Oke. Tambahan sedikit. Jadi assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Salah dijawab. Naik 200.000 STNK belum dijawab. Oke, Ya. oke. Tapi tetap yakin bahwa Pak Purbaya akan membawa perbaikan. Insya Allah. Oke, Kan, baik. ya bicara seperti itu kan untuk di hadapan 282 Bang Aiman. juta. Bang Aiman, ini perlu saya jelaskan. Kalau pajak motor itu pajak daerah, pemerintah daerah. Iya betul. Jadi ya semestinya mungkin Pak Purbaya tidak akan jawab kan. Tapi kan ada opsennya. Oh iya, tapi maksudnya saya hanya memberitahu bahwa STNK itu pajak daerah. Pajak daerah betul. Itu aja, Mas. Iya, betul. Ini tambahan sedikit ya, gini, Mas. Jadi nggak akan jawab. Oke, masuk akal juga menurut Ya. Bung Muyamin nih. Oke, silakan. Gini, Sedikit. Nanti Bung Muyamin. Kan gini, kita membutuhkan sebuah proof ya, sebuah bukti kecil yang bisa terukur, yang bisa kita ketahui apakah memang misalnya diletakkan dalam satu kasus atau satu isu good governance, clean government, pemberantasan korupsi, apakah betul Purbaya ini memang pro itu. Nah, salah satunya usul saya ya, coba cek deh semua pegawai Kementerian Keuangan yang rangkap jabatan. Rangkap jabatan di BUMN. Satu, itu sudah tidak layak lagi. Kedua, sudah melanggar hukum. Dari dulu juga melanggar hukum sesungguhnya. Coba cek undang-undang tentang pelayanan publik. Mereka kan pelayanan publik semua itu. Tidak boleh rangkap jabatan di BUMN. Kemudian putusan MK khusus untuk wamen nggak boleh juga rangkap jabatan. Nah, Saya tanya dulu, ini saya nggak bingung. Apa kaitannya Menteri Keuangan dengan bersih-bersihnya BUMN tadi? oh bukan dan BUMN, Wamen? Kementerian Keuangan. Kan Oke. banyak sekali pejabat di Oh, di kementerian, lingkup Kementerian Iya, Keuangan aja di dulu nih. Kementerian Keuangan. Oke. Jadi maksud saya itu dulu dia lakukan. Ya. Kalau dia lakukan secara benar, konsisten, itu berarti dia ada tanda-tanda. Kadang-kadang kan gini, Sri Mulyani, wah bicara tentang good governance, clean government secara umum. Tapi Kementerian Keuangannya begitu saja, rangkap jabatan di mana-mana. Ini paling enak tuh dirjen sama sekjen. Tinggal muter-muter aja itu. Biasanya di Himbara. Hari ini di BNI, besok di Mandiri, besok di BRI. Kadang-kadang ditaruh juga di Telkom, di Pertamina. Pokoknya ring satu. Yang sebelum Tantim dihapus itu kira-kira dapatnya setahun itu belasan miliar bahkan sampai puluhan miliar.
Bayangkan Setahun itu. setahun. Ya tapi Ya Pak Prabowo sempat kalau menyatakan. misalnya per tahun 20 miliar ya sebulan berarti 1,5 miliar ya banyak juga kan. Nah karena itu menurut saya coba itu dicek satu-satu dan kemudian mereka tidak rangkap jabatan, berikan jabatan-jabatan itu kepada orang yang memang jauh lebih banyak waktunya dan profesional. Begitu. Oke, baik. Silakan Bung Boyamin. Makasih Bung Aiman dan kawan-kawan semua. Saya pada posisi mendukung saja apa yang dilakukan Pak Purbaya jika itu kemudian juga masuk di lembaganya. Artinya di Kementerian Keuangan, ada di Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, termasuk perimbangan keuangan yang itu juga ada dengan Kemendagri. Seperti isu kemarin dana bagi hasil itu termasuk yang dipotong. Itu apakah benar itu hak lo itu? Kalau dana alokasi khusus, dana alokasi umum DAK DAU boleh itu dipotong. Dana bagi hasil untuk daerah. Iya itu ada undang-undangnya. Oke. Undang-undang HKBD. Jadi hubungan keuangan pusat dan daerah. Itu ada prosentase-prosentasenya. Terutama dana bagi hasil untuk migas, untuk tambang Itu juga. hak ya. Iya hak. Oke. Itu nggak bisa dipotong. Bahkan sampai pada posisi kemarin saya diminta ke Cepu untuk daerah-daerah penghasil migas, terus juga ke Kalimantan Timur, itu sampai di angka 60%. Tapi itu kan zaman Menteri Keuangan sebelumnya. Enggak, sekarang ini yang di kemarin isu keuangan daerah yang dipotong besar-besaran. Nah, itu kan mengendap pada dua hal kan. Kalau dana bagi hasil itu kemudian dikurangi karena ini saya sempat diundang oleh Menteri Keuangan sebelumnya, waktu itu dipanggil beberapa wartawan ya. Karena dianggap bahwa tidak semuanya berbentuk tunai. Sebagian disampaikan waktu itu ya oleh Bu Sri Mulyani, sebagian disampaikan dalam bentuk pembangunan jembatan dan sebagainya. Jadi dikembalikan langsung bentuk fisik. Bukan begitu, sudah diatur dalam Undang-Undang HKBD tahun 2022 itu hak daerah, dana bagi hasil. Bisa tambang, migas, kebun, itu memang sudah haknya. Ketika dikurangi itu melanggar undang-undang HKBD, itu loh. Jadi ini tidak bisa dirangkai bahwa kemudian mengendap, bukan itu. Hak daerah untuk mendapatkan itu karena dia misalnya tambang seperti Blok Cepu, itu kan juga yang mendapatkan dampak negatifnya kan mereka. Sehingga dikasihlah dana bagi hasil kecil loh, Bang. Itu hanya 6% segala macam. Itu dikurangi dari kemarin itu misalnya 120 miliar tinggal 60. Rata-rata separuh minimal itu. Dan akan pakai apa lagi bangunnya. Jadi itu yang ingin saya katakan, kita dukung aja, enggak apa-apa. Dalam pemahaman, ya kalau itu haknya daerah berikan. Tapi kalau memang itu ada pemotongan yang DAK, DAU, silahkan aja juga. Karena dianggap bahwa daerah ada korupsi. Sementara pusat juga korupsi. BTS Kominfo korupsinya 80% kerugiannya gitu. Jadi tidak equal gitu kalau dikatakan daerah korupsi, pusat juga korupsi. Jadi jangan kemudian jadikan alasan-alasan yang ingin menumpuk uang di pusat. Sementara di pusat sendiri kalau bicara silpanya kementerian berapa? Okay. Gitu loh. Jadi fair gitu aja. Jadi misalnya ini saya ingin berikan masukan pada Pak Menteri Purbaya gitu. Kita tanyakan nih. Ya. Oke, kita tanyakan di layar. Oke. Ya, Mana? silakan Mas.